Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di sini sama gue Ricky di channel YouTube Kojai Garage. Masya Allah, tabarakallah. Telah selesai satu unit garapan motor dengan basic Kawasaki Z250 2 silinder tahun 2016. Wow, motor ini gue jemput langsung di daerah Cijantung, Kalisari, Jakarta Timur. Jadi gue langsung ke rumahnya, gue jemput sendiri tuh waktu itu. Kondisinya hari Jumat pagi, gue inget banget. Karena sambil nunggu gue beli bakso. Jadi gue inget. Nah, itu gue jemput langsung. Jadi motornya ini sengaja dia beli sendiri, customer itu, bukan karena pakaian dia tuh. Dia lihat di Instagram atau OLX ya, dia beli, udah jadi bahan sama dia, dianggap bahan. Lalu dikirim ke Kojai Garage, nggak dikirim, gue jemput sendiri, ya kan. Nah, konsepnya dia pilih yaitu bobber, yang mana bobbernya itu ringkes, karena memang orangnya kurang, nggak tinggi ya, tapi juga orangnya lumayan besar badannya gitu. Jadi pemilihan bobbernya ini harus tepat. Kalau nggak tepat, jadi motornya nggak kecilan, atau orangnya yang jadi kekecilan tuh. Pilihannya harus pas gitu dengan tinggi orang masing-masing. Jadi kalau custom motor di Kojai Garage itu harus jelas. Tinggi badan, berat badan, lain sebagainya. Maka kita tentukan konsepnya itu juga jelas. Pengennya seperti apa, peleknya jari-jari, atau pelek racing, atau lain sebagainya harus jelas. Nah, akhirnya kita pilih konsep yaitu bobber semi rebel dari Kalisari. Seperti apa detailnya? Kita bahas. هبت رياح صرصر عاتية تزمجر تحالفت ووسطها إعصار. Ninja itu sama dengan Z250 secara mesin. Tapi kalau Ninja kan basicnya pakai sayap, Z250 enggak. Jadi sebenarnya sama aja. Secara frame juga sama. Hanya beda waktu originalnya. Ketika ditelanjangin sama. Bahkan dari sifat speedometer dan lain sebagainya sama. Nah, akhirnya kita pilih konsep bobber rebel. Di bobber rebel ini memang nggak begitu banyak kesulitan ya, alhamdulillah. Karena apa? Karena dari segi frame, kita untuk main frame-nya kita pakai originalnya tuh. Kita pakai original dari si Ninja 250. Main frame itu adalah rangka yang megang mesin di bagian depan. Itu namanya main frame. Jadi untuk engine-nya atau mounting engine-nya itu kita pakai originalnya. Jadi otomatis kalau kita pakai originalnya itu enak, ya kan? Nggak ribet gitu bahasa kerennya. Lalu juga untuk subframe-nya, jadi dari bagian frame ke belakang itu handmade, bro. Kenapa harus handmade? Ya karena supaya mengejar bentuk dari bobber rebel tersebut. Nah, udah jelas ya. Jadi main frame-nya ori, subframe-nya kita handmade. Swing arm-nya ini kita custom jadinya. Nggak kita ganti, tapi kita custom. Karena apa? Bannya lebar, velgnya lebar, otomatis kan nggak muat. Kita custom supaya muat, jadi pakai velg dan juga ban yang lebar di situ. Untuk shock breaker depan belakangnya, shock breaker depan kita menggunakan originalnya tapi segitiganya enggak, bro. Segitiganya kita custom handmade by Kojai Garage. Karena apa? Karena segitiga depannya ini butuh lebar. Ban depannya pakai ban yang lebar. Jadi harus butuh yang lebar. Lalu untuk bagian belakangnya karena udah pasti dijelaskan velgnya lebar, bannya lebar. Nah, itu harus ada penyesuaian di bagian swing arm. Lalu untuk tromolnya, tromol motor ini pakai tromol aftermarket supaya sesuai disc bracket, sesuai disc brake, lalu gearnya juga PNP, lalu disc brake belakang PNP, lalu kelaharnya PNP, as rodanya juga begitu. Tapi tidak terjadi pada motor ini, as rodanya kita harus custom, handmade. Karena apa? Panjang dari swing armnya sudah berubah. Panjang dari shock breaker depannya udah berubah secara lebarnya ya. Jadi nggak nyampe as roda aslinya, jadi di handmade. Nah, seperti itu. Jadi kalau custom tuh banyak sekali penyesuaian dari berbagai macam bentuk dari motor tersebut. Lalu untuk tangki Bang Kojai, tangkinya kita custom handmade, bodi kanan kiri custom handmade, joknya custom handmade, spakbor depan belakangnya custom handmade.
Lalu untuk apa lagi tuh? Di situ banyak sekali seperti bracket headlamp, bracket spakbor belakang, untuk pegangan bracket footstep, itu pasti custom handmade, bro. Racernya gimana? Nih racernya ya mau nggak mau ya kita harus sesuaikan aftermarket. Stangnya juga sama, kita sesuaikan. Nah, untuk hand gripnya kita menggunakan hand grip Bitwell berwarna hitam wajik. Untuk spionnya juga kita menggunakan spion aftermarket di situ, bro. Emang ajib banget ini untuk motor ini. Lalu bagaimana untuk kita menggunakan yang namanya itu penyesuaian daripada motor yang original berubah menjadi bobber. Pasti ada adjustmentnya, ada penyesuaiannya, kita sebut ada reset and develop. Nah, risetnya ini butuh waktu, bro. Jadi sebelum kita main potong-potong aja tuh kita bikin dulu dari kawat. Sebelum tankinya kita bikin dari karton dulu, dari kardus dan lain sebagainya. Supaya apa? Supaya ketika nempel kita mau buat dalam bentuk aslinya itu bisa proporsional, seperti itu. Jadi waktu yang diperlukan juga cukup lama ya. Seperti itu pastinya. Nah, udah tromolnya pakai aftermarket, jari-jari juga aftermarket. Mereknya TDR Racing biasanya kita pakai. Velgnya belakang 4,5 inci ini handmade. Depannya pakai 3 inci ini handmade. Ban depannya ini pakai ban depan yang memang udah nggak apa ya, di kalangan orang-orang nih nggak keren lah gitu ya. Karena kita menggunakan Bridgestone. Bagian belakangnya kita menggunakan Sinco dengan ukuran 180. Wow, gede-gede banget emang ban depan dan ban belakang seperti itu. Lalu untuk skid plate-nya juga handmade by Kojai Garage. Footstep tadi udah kita jelaskan. Nah, untuk finishingnya, catnya ini juga kita menggunakan metode yaitu dengan grafis ya. Jadi grafisnya ini juga dikerjakan oleh tim Kojai Garage. Ini bentuknya tuh kayak ada kartun-kartun gitu, kayak semi-semi Naruto lah. Tapi pengen diaplikasikan dalam bentuk grafis di motor tersebut dari tangki sampai spakbor belakang. Nah, itu kita buat ada perpaduan yang nyambung di antara itu semua. Lalu speedometernya gimana Bang Kojai? Speedometernya kita pakai speedometer digital supaya apa? Fungsinya good. Headlamp kita menggunakan Daymaker 575 inci. Stop lamp pakai stop lamp aftermarket. Lalu untuk sennya, ini sen ciri khas Kojai Garage nih. Jadi ini aftermarket juga sennya. Lalu untuk secara keseluruhan motor ini berapa persen Bang yang handmade dan custom? Ya kurang lebih 70% lah ya. Sisanya kita beli aftermarket atau kita bisa juga handmade seperti itu. Jadi atau handmade dan juga aftermarket atau bawaan dari motor tersebut itu kita padu padankan dalam satu motor. Ajib pastinya. Knalpotnya Bang. Ini knalpotnya udah pasti Kojai Muffler. Seperti apa sih posisi riding dari motor ini? Yuk kita lihat posisi ridingnya. Posisi ridingnya tadi itu seperti itu untuk orang yang ada di Kojai Garage ya. Nah kadang kelihatan lebih gede, kelihatan lebih kecil supaya apa? Biar kalau kelihatan lebih gede motornya itu dapat banget kalau motor ini kayak moge. Seperti itu. Jadi kalian yang ada di luar daerah dari Aceh sampai Papua, kalian mau custom motor di Kojai Garage bisa. Belum punya motor Bang Kojai, apalagi belum punya motor bisa kita sediakan. Udah punya motor Bang Kojai, sayang banget kalau nggak di custom nih. Jadi motor ini memang harus di custom. Bawa langsung ke Kojai Garage. Itulah enaknya custom motor di Kojai Garage. Jadi bisa banyak pilihan. Kalian mau custom di Kojai Garage ada ready atau kalian punya motor bisa kirim. Bisa pakai kargo, bisa pakai towing. Ya kalian nanti kita diskusi lah. Babang Kojai bantu untuk kalian bisa sampaikan motornya ke Kojai Garage. Lalu Kojai Garage sendiri ada di mana Bang Kojai? Ada di Jalan Arya Putra
itu di Ciputat. Kalau kalian bingung, kalian buka aja Google Maps, Kojai House dan Garage. Instagramnya apa? Kojai Garage. TikToknya Kojai Garage. Lalu ada webnya nggak? Ada. www.kojaigarage.wordpress.com. Masya Allah. Lalu Kojai Garage udah banyak diliput juga sama media-media, ada dari majalah, dari media-media apa tuh sebetulnya digital maupun TV nasional juga. Insya Allah Kojai Garage udah banyak diliput di sana. Jadi kalau kalian takut ketipu, berarti kita belum kenal. Seperti itu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.